Pak Sunarto, apa langkah yang kemudian akan dilakukan dan juga pengawasan yang akan dilakukan dari Dinas Pendidikan mengenai persoalan mahalnya harga seragam sekolah, Bapak? Karena sebelumnya kami sempat baca di beberapa media ya, dari sekolah negeri ini menjual atau menetapkan ya harga seragam yang cukup mahal dibandingkan dengan sekolah swasta. Iya, Nisa, terima kasih. Selamat sore, para pendengar juga selamat sore. Jadi terkait dengan ketentuan pakaian seragam sekolah ini kan sebenarnya pemerintah sudah memberikan regulasi, yaitu yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, nomor suratnya, nomor keputusannya nomor 50 ya, jadi nomor 50 tahun 2022. Nah, terkait dengan seragam ini telah diatur juga dalam ketentuan pengadaan seragam ini menjadi tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua bisa mengadakan secara mandiri terkait dengan pengadaan seragam tersebut. Nah, oleh karena itu kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangan kami itu tentunya untuk satuan pendidikan jenjang SLB, kemudian jenjang SMA dan SMK, kami juga telah memberikan surat edaran agar dipedomani oleh semua satuan pendidikan dalam hal penggunaan pakaian seragam termasuk dari sisi pengadaannya. Jadi kami menegaskan kalau pengadaan pakaian seragam ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah tidak boleh mengkoordinasikan atau mengkondisikan atau mengarahkan kepada salah satu penyedia pakaian seragam. Baik. Kemudian tentu untuk pengawalannya kami sangat ingin ada kerjasama dengan masyarakat juga, termasuk tadi dari Pak Tero juga hadir bersama kita di saluran ini ya. Iya. Kalau memang teman-teman yang masih menemukan satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB itu menyelenggarakan pengadaan untuk bisa disampaikan kepada kami dan kami ada mekanisme untuk penanganan hal tersebut. Kan Mbak Nisa? Baik. Tadi kita juga sempat disinggung ya terkait dengan surat edaran ini yang sebenarnya masih belum cukup, Pak. Dirasa belum cukup karena ternyata masih ada juga ya yang sekolah-sekolah baik di SMK atau SLTA itu yang masih menerapkan harga seragam yang cukup mahal. Nah, ke depannya ini, Pak, apabila ada hal seperti ini, apakah mungkin nanti ada pengawasan ataupun sosialisasi ataupun nanti pengawasan ke lapangan secara lebih lanjut untuk memastikan harga-harga pasok ya seragam-seragam di pasaran itu tidak melebihi batasan harga normal atau yang seharusnya? Jadi sesuai dengan ketentuan, kalau sekolah itu memang tidak diperbolehkan untuk menjual seragam, tidak diperbolehkan untuk mengkondisikan, tidak diperbolehkan untuk mengarahkan tentang pembelian seragam ini, maka terkait dengan harga-harga seragam itu tentunya ada harga pasar yang ada di pasaran, Mbak. Jadi di sekolah memang tidak ada ketentuan untuk kami menentukan harga-harga itu, karena jelas bahwa sekolah tidak boleh untuk pengadaan tersebut. Berarti memang sepenuhnya harga seragam yang di pasar itu tidak bisa, sekolah tidak bisa, maksud kami dari Dinas Pendidikan tidak bisa itu ya memantau ataupun memberikan batasan harga yang normal seperti itu. Iya, itu kan jadi di luar kewenangan kami ya, Mbak. Jadi kewenangan kami itu hanya mengatur tentang ketentuan pakaian seragamnya. Jadi untuk seragam nasionalnya warnanya seperti apa, seragam pramuka warnanya seperti apa, ini kita mengatur. Nah, karena itu kami meminta kepada semua kepala sekolah SMA, SMK, SLB ini untuk bisa menunjukkan model dan warna ketentuannya itu, sementara pengadaannya oleh orang tua dan penyedianya biar dilakukan oleh masyarakat secara umum di pasar-pasar dan sebagainya itu. Baik, tadi juga sempat disinggung Bapak, ada beberapa
orang tua murid ya yang mengeluhkan bahwasannya terlalu banyak nih seragam-seragam yang ada di sekolahan, terkhususnya di SMA, apalagi SMA yang basisnya keagamaan. Ada seragam yang lebih dari 3 untuk seragam ciri khas sekolah sendiri, dan ini memberatkan. Apakah mungkin ke depannya ada evaluasi ataupun tindak lanjut ya dari hal-hal ataupun seragam-seragam sebenarnya yang tidak terlalu krusial, tidak terlalu urgent, tapi dipaksakan harus dibeli oleh orang tua murid ini sendiri, supaya tidak memberatkan, apalagi untuk orang tua murid yang di bawah ya, ekonominya cukup di bawah. Ya, baik Mbak. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2022, jenis pakaian seragam itu meliputi pakaian seragam nasional. Itu yang seperti biasa kita lihat itu, kalau SD itu merah putih, SMP itu biru putih, kemudian kalau SMA itu yang abu-abu putih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah seragam pramuka. Seragam pramuka ini sudah mengikuti ketentuan yang ditentukan oleh Kuartir Nasional yang warnanya coklat tua dan coklat muda itu, dan dengan ketentuan atribut-atribut yang sudah diatur oleh Kuarnas juga. Kemudian di dalam peraturan menteri tersebut memang diatur adanya pakaian seragam khas sekolah, Mbak. Jadi, itu diatur di dalam pasal 8 yang menyebutkan begini kurang lebih kalimatnya: model dan warna pakaian seragam khas sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak setiap peserta didik untuk menjalankan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya. Jadi seragam khas sekolah, seragam khusus sekolah itu memang diatur itu. Nah, kemudian dalam hari-hari tertentu itu boleh kalau sekolah itu juga meminta anak-anak untuk memakai pakaian adat, misalnya dalam upacara hari-hari tertentu, itu juga diatur itu di dalam pasal 9. Nah, terus juga yang di lapangan terjadi itu kan adanya ini karena kegiatan di sekolah itu diantara juga ada olahraga, maka muncul juga di lapangan ini ada pakaian olahraga. Nah, ini sekali lagi terkait dengan jenis, warna dan sebagainya, ini ya bisa ditentukan di satuan pendidikan. Tetapi mekanisme pengadaannya sekali lagi itu dilarang dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian Mbak, untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini memang memberikan bantuan terkait dengan seragam tersebut. Itu kita peruntukkan bagi anak-anak SLB, SMA dan SMK yang dari keluarga tidak mampu, dan ini tahun ini kita juga cukup banyak, Mbak. Untuk SLB itu kita sediakan seragam itu sebanyak 2.700 pakaian. Kemudian untuk SMA ini ada 32.980, dan untuk SMK itu ada 50.253 pakaian yang ini kita berikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ini untuk kriteria pemberian seragam ini ya, ini basisnya dari mana Bapak datanya? Maksudnya data untuk menetapkan anak yang tidak mampu ini? Jadi begini Mbak, kami di setiap tahun pelajaran kalau ada peristiwa penerimaan murid baru SPMB, itu kan kita memang mendata ada anak-anak dari keluarga afirmasi di TKS di Dinas Sosial. Nah, di Dinsos itu mereka sudah ada data P1, P2, P3. P1 itu adalah anak-anak dari keluarga yang miskin ekstrim, kemudian P2 ini dari keluarga sangat miskin, dan P3 ini dari keluarga miskin. Nah, inilah yang menjadi sasaran dalam kami menyalurkan bantuan seragam. Baik, berarti memang ini baru kita lakukan tahun ini atau sudah sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada? Sudah, beberapa tahun sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi membantu mereka yang kurang mampu itu agar mereka
sekolahnya bisa lancar, tidak terkendala dengan pengadaan seragamnya, maka kita bantu, kita berikan. Baik, ini tidak terkecuali ya Pak ya, baik negeri maupun swasta. APBD. Oh, bersumber dari APBD. Ya? Ini tidak terkecuali dari negeri maupun swasta, atau negeri saja? Mekanisme bantuan ini karena bentuknya memang bukan hibah ya Mbak. Jadi kita masih ada di sekolah negeri ini. Seperti itu. Untuk kedepannya apakah juga akan melebar ke sekolah swasta Pak? Ataukah tidak? Karena kan kita juga ada sekolah swasta gratis ya. Iya, jadi terkait dengan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mulai tahun ini itu sudah ada 139 SMA SMK yang menampung anak-anak dari kriteria tadi P1, P2, P3. Ini kami akan mengupayakan Mbak, terkait dengan seragam bagi mereka. Cuman ini memang mekanismenya kan kalau di sekolah swasta itu harus hibah ya. Hibah, maka ini harus kita carikan nanti payung hukum agar di dalam penyaluran ini juga tidak menyalahi kaidah-kaidah tata kelola tentang pengadaan barang dan jasa. Tapi tentu anaknya yang sudah kita fasilitasi di sekolah swasta dan tidak boleh ada pembebanan biaya, tentunya mereka juga membutuhkan itu. Tapi ini memang untuk tahun ini belum Mbak, tapi sudah ada wacana untuk kami bahas lebih lanjut bagaimana mekanisme tahun depan bisa kita berikan kepada mereka. Baik, Pak Sunarto ya, ini saya bacakan dulu, ada beberapa komentar yang masuk ke kami. Ini dari Pak Umar di Karangroto mengatakan pendidikan gratis idealnya tak disertai kewajiban membeli seragam mahal. Kemudian Pak Erik dari Semarang mengatakan saya mendukung program pemerintah namun juga mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menyusahkan rakyat. Kemudian ini ada dari Salsabila di Semarang mengatakan seragam di SMK kok sekarang makin banyak saja ya. Ada seragam praktik, seragam jurusan, kadang sampai acara tertentu itu juga beda sendiri. Bikin keren sih, tapi kalau terlalu banyak malah bikin orang tua pusing dan kantong jebol. Nah, terkait dengan mungkin seragam ciri khas ya, karena memang tidak dilarang ya sebenarnya. Tapi apakah dari Dinas Pendidikan memberikan batasan-batasan ini tidak boleh melebihi dari 2 pasang ataukah 1 pasang ataukah bagaimana Pak Sunarto? Ya, baik, terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tadi beberapa yang menyampaikan melalui pesan WhatsApp ya. Itu saya kira masukan yang baik kepada pemerintah dan tentu kami sangat memperhatikan ini suara-suara yang disampaikan oleh para orang tua. Nah, terkait dengan seragam di SMK itu memang ada keunikan Mbak. Keunikannya itu apa? Anak SMK itu memang dipersiapkan untuk bekerja dan bekerja ini pada jenis-jenis pekerjaan tertentu itu ada ketentuan tentang keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja inilah yang berimplikasi pada munculnya jenis pakaian tertentu. Jadi yang kita kenal selama ini mungkin bentuknya itu wearpack itu ya. Wearpack itu tentu itu adalah pakaian yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi pada saat mereka harus magang, harus praktek dan nantinya pada saat mereka itu akan bekerja, memang pasti akan mengenakan seragam-seragam yang diperlukan untuk ketentuan keselamatan kerja. Ini untuk di SMK. Karena tentu kalau pakaian OSIS abu-abu putih itu untuk melaksanakan pekerjaan itu juga tidak pas juga, gitu. Tidak pas. Begitu juga untuk pakaian yang lain. Jadi ini memang pakaian wearpack itu kan pakaian yang ketebalannya berbeda, kekuatannya berbeda dan itu memberikan keselamatan kepada peserta didik SMK yang melaksanakan praktek di bengkel itu. Nah, kemudian terkait dengan jenis banyaknya dan sebagainya, ini tentu regulasi di tingkat pemerintah daerah juga tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang diatur secara nasional. Maka kalau tentuan pakaian seragam ini yang sudah diatur secara nasional inilah yang menjadi pedoman kita bersama dalam
melaksanakan atau mengimplementasikan regulasi dimaksud. Iya. Begitu, Mbak. Baik, mungkin terakhir ya Pak Sunarto ya, untuk mengakhiri perbincangan kita kepada kali ini, nantinya akan ada pengawasan seperti apa Pak Sunarto dalam wujud komitmen mungkin dari Dinas Pendidikan ya, dalam menjamin bahwasannya nanti ke depannya para murid, bahkan juga para wali murid ini juga semakin nyaman sekolah di negeri, tidak hanya bagi mereka yang sekolah di swasta saja. Iya, jadi untuk memegang komitmen bersama ini, kita memang ada secara administratif itu kita ada pada fakta integritas ya. Fakta integritas yang ditandangani oleh kepala sekolah terkait dengan bagaimana tanggung jawab dia memegang komitmen ini untuk tidak melakukan pengadaan seragam itu. Jadi kita tidak melangkah pada wilayah di mana wilayah itu merupakan kewenangan dari orang tua. Nah, kemudian kita secara berjenjang di Jawa Tengah itu kita memiliki cabang dinas yang jumlahnya ada 13 cabang dinas, maka pengawasan kami tentu secara berjenjang ada cabang dinas yang ada di wilayah-wilayah di Jawa Tengah. Kemudian organ kami berikutnya, kami juga memiliki organ pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini adalah seorang profesional, dia fungsional, dan dia setiap pengawas satuan pendidikan atau pengawas sekolah ini memiliki sekolah binaan. Nah, sekolah binaan inilah yang ada dalam pengawasan kepala sekolah, sehingga untuk menjamin keterlaksanaan kebijakan sampai dengan tingkat terbawah. Dan kami mengajak masyarakat untuk aktif karena rentang kendali kita kan cukup jauh ya Mbak, 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, mulai dari ujung barat itu Brebes, ujung timur itu di Rembang, ke selatan sampai Cilacap, Wonogiri, ini cukup jauh, maka kerjasama dengan berbagai macam pihak, ya orang tua, masyarakat, bahkan LSM, Patiro termasuk yang selama ini intens ya memberikan perhatian kepada penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah. Maka kami juga secara kedinasan institusi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut melakukan pengawalan terhadap kebijakan ini. Kemudian potensi-potensi terjadi pelanggaran, tentu itu kita tidak tutup mata, masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu kami punya mekanisme, apabila ada laporan kami akan melakukan klarifikasi. Dan dari hasil klarifikasi itu tentu akan kita pilah, kalau memang terjadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah atau guru yang menjadi panitia dan sebagainya, kami akan menerapkan tentang aturan disiplin pegawai. Jadi tingkatan paling rendah ada hukuman ringan sampai dengan yang paling berat adalah hukuman berat, bisa kita terapkan sesuai dengan kriteria dalam peraturan disiplin pegawai. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih ya Pak Sunarto sudah berbincang meluangkan waktunya untuk El Sinta. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya Pak Sunarto ya. Siap Mbak Sinta, kapan dibutuhkan bisa menghubungi kembali. Iya, Anissa Bapak. Ya Mbak Nisa, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Bapak, selamat sore. Demikian perbincangan kami dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sunarto SPD MPD. El Sinta Semarang News and Talk.